channel. Nah, buat kalian yang baru pertama kali klik di channel aku ini, halo, salam kenal, nama aku Yohana Cahya. Dan sebelum kalian nonton video ini, aku mau cerita kalau misalkan beberapa minggu yang lalu itu aku baru cabut di geraham aku, jadi itu tuh kayak dioperasi kecil. Nah, buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, kalian bisa tonton video aku sini. Oke, jadi langsung aja ya aku cerita gimana awal mulanya sampai aku akhirnya operasi FAM. Nah, jadi FAM itu adalah tumor jinak payudara pada wanita di usia muda. Ini aku akan bacain, aku cari definisinya di Google. Aku bacain ya. Jadi FAM itu singkatan kepanjangannya adalah fibroadenoma mamae, adalah jenis tumor jinak payudara yang sering ditemukan dan sering terjadi pada wanita usia muda atau masa reproduksi. FAM merupakan pertumbuhan berlebih jaringan payudara yang disebabkan kemungkinan karena sensitivitas terhadap jaringan hormon estrogen dan bervariasi selama siklus menstruasi dan kehamilan, serta dapat mengecil setelah menopause. Kelainan ini berupa suatu benjolan yang berbatas tegas dan mudah digerakkan. FAM biasanya tidak bergejala dan sering ditemukan secara kebetulan. Nah, jadi awal mulanya aku tahu ada benjolan itu sekitar di Agustus, nggak Agustus juga sih, bulan-bulan sebelum Agustus gitu, di tahun lalu 2019. Nah, itu 2019 aku tahu ada benjolan di deket dada kiri. Terus awalnya aku diemin, terus kok lama-kelamaan kayak parno sendiri, takut kenapa-kenapa. Nah, di Agustus 2019 itu akhirnya aku cek di rumah sakit, terus di USG gitu. Setelah di USG, dokternya nawarin aku mau operasi apa enggak. Terus aku tanya, kalau misalkan nggak dioperasi gimana, karena waktu itu aku masih kayak takut gitu kan kata-kata operasi itu kayak menakutkan gitu. Terus dokternya bilang kalau waktu itu tuh ukuran tumor aku itu masih belum memenuhi kayak standar untuk harus diambil atau gimana, jadi kalau misalkan nggak diambil pun nggak apa-apa. Terus waktu itu kan aku juga belum ngerasa ada nyeri dan belum ada keluhan apa-apa lah, maksudnya nggak sakit, cuman kayak ada benjolan gitu doang. Jadi aku ngerasanya kayak oh ya udah mungkin aman-aman aja kayak gitu. Tapi dengan satu syarat, 6 bulan setelah aku cek itu aku harus balik lagi untuk kontrol kayak gitu. Terus akhirnya aku bablas tuh nggak kontrol sampai di bulan ini, bulan Juli. Semenjak ada benjolan itu, aku kalau misalkan pakai bra yang ada kawatnya itu kayak ngerasa nggak nyaman, karena kan kawat bra kan begini kan bentuknya. Nah, ujungnya itu kayak nempel di benjolannya itu, jadi ngerasa sakit. Jadi setiap semua bra aku yang berkawat itu, kawatnya itu aku cabut-cabutin semua, entah bra yang apa, yang lucu lah, yang apa lah, udah nggak sayang lagi semuanya. Pokoknya kawat-kawatnya itu aku ambilin semua biar aku tuh juga ngerasanya nyaman pakainya. Nah, setelah itu aku kok ngerasa kayak kecilan benjolannya, kan tadinya kan benjolannya itu kan kayak bunder gitu kan. Terus ngerasa kecilan, tapi dia mengecil tapi melebar, jadi kayak bentuknya oval gitu loh, melebar. Terus melebar, aku diemin. Nah, pas udah mulai nyeri, terus sering nyeri gitu, aku jadi takut lagi kan. Terus aku kontrol lagi, mau kontrol. Tapi ya waktu itu kan sebelumnya aku bisa klaim dari kantor aku yang lama. Nah, karena di kantor aku yang baru ini aku belum bisa klaim, jadi aku pakai BPJS. Jadi BPJS-nya itu aku pindah klinik dulu lewat mobile JKN ya kalau nggak salah aplikasinya. Coba aku cek dulu ya. Iya, jadi pakai aplikasi mobile JKN itu aku pindah klinik yang terdekat sama domisili aku sekarang. Setelah pindah, aku ke klinik yang aku kemarin daftarin, terus aku minta surat rujukan ke rumah sakit kalau misalkan aku mau berobat tentang ini benjolan yang ada di dekat dada kiri aku. Terus akhirnya klinik itu mengeluarkan surat rujukan ke salah satu rumah sakit lah pokoknya. Akhirnya itu kan aku di hari apa ya, hari Sabtu di tanggal 11 Juli
2020 itu aku ke Vaskesnya minta surat rujukan, terus dikasih ke salah satu rumah sakit, dan untuk di hari Senin tanggal 13 Juli. Terus tanggal 13 Juli aku ke rumah sakit rujukannya itu ke poliklinik bedah ya. Jadi kalian kalau misalkan ada benjolan gitu, kalian harus ke dokter bedah. Terus ke sana, dan ternyata di sana itu fasilitasnya nggak ada untuk USG gitu, jadi dioper lagi ke rumah sakit yang lain, dapat surat rujukan lagi dari rumah sakit yang pertama itu. Nah, berkas yang diminta di rumah sakit yang rujukan pertama itu ada surat rujukan dari klinik, terus ada fotokopi BPJS, fotokopi KTP, cuman 3 itu doang. Terus di tanggal 14 Juli 2020 di hari Selasanya itu aku bawa surat rujukan dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit yang kedua, dan beserta berkas-berkas kelengkapan yang dari rumah sakit yang pertama. Aku ke bagian pendaftaran, terus langsung ke dokter bedah. Nah, di dokter bedah itu pertama kan dicek dulu kan, terus kata dokternya katanya udah kayak keras gitu dan udah kayak nempel banget sama kulit aku. Nah, aku harus tes darah, tes ronsen paru-paru, sama di USG. Tapi di hari itu aku cuman tes darah sama ronsen paru-paru, terus di besoknya aku baru USG. Waktu itu aku tanya kenapa nggak dibarengin aja, karena ketiga hal itu katanya nggak bisa digabungin. Kalau misalkan hasilnya bagus, bakal dilakukan tindakan operasi. Nah, sebelum dilakukan tindakan operasi, dokternya itu minta persetujuan dulu dari aku, maksudnya mau dioperasi apa enggak gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk mau dioperasi karena ya udah nyeri gitu dan udah tambah gede kan. Terus ya udah di hari itu aku tes darah, jadi ke laboratorium, diambil darahnya di bagian sini, terus itu nunggu sekitar 40 menitan baru hasilnya keluar. Terus ronsen paru-paru jadinya besok paginya, jadi waktu besok paginya aku kontrol untuk USG, aku ambil hasilnya. Habis itu besoknya aku datang lagi untuk USG, hasilnya langsung keluar dan aku langsung kontrol lagi ke dokternya, dan hasilnya semuanya bagus untuk bisa dilakukan operasi. Akhirnya aku dijadwalkan operasi di tanggal 17 pagi, tapi aku masuk rumah sakitnya itu di tanggal 16 sore. Jadi aku nginep dulu di rumah sakit, baru besoknya dioperasi. Terus ya udah aku balik dulu karena pas itu aku kontrolnya masih jam berapa ya, sekitar jam 11-an 12-an. Sementara jam 3 aku harus ke rumah sakit lagi. Aku pulang dulu bawa baju dan segala perlengkapan macem. Terus aku juga minta ditemenin sama pacar aku karena harus ada satu orang yang nemenin. Kata dokternya karena nanti kan bakal di bios total, jadi harus ada satu orang yang nemenin pokoknya. Aku minta pacar aku untuk temenin aku. Terus jam 3-nya itu aku sampai di rumah sakit, ke bagian pendaftaran dulu, bilang ke perawatnya kalau misalkan aku akan dirawat inap. Terus aku disuruh nunggu di depan ruang IGD. Terus ketika nama aku dipanggil, aku masuk, kayak cuman ditensi gitu bentar, terus nunggu agak cukup lama lumayan. Abis itu aku baru diinfus, terus nunggu lagi untuk sampai aku diinfokan untuk pindah ruangan. Nah, setelah aku diinfokan untuk pindah ruangan, aku pindah ke ruangan sesuai kelas BPJS aku. Terus di sana ya aku baru tahu tuh rasanya diinfus untuk pertama kali. Soalnya jadi aku tuh dari dulu belum pernah masuk rumah sakit. Kayak aku sama jarum aja tuh takut, donor darah itu aja aku takut. Dan pada saat itu aku kayak ngeliat tangan aku diinfus, oh kayak gini rasanya gitu loh. Terus aku udah deg-degan gimana ya besok aku sakit apa enggak gitu. Terus dokternya juga nginfoin ke aku kalau misalkan aku tuh harus puasa sebelum besoknya dioperasi. Jadi besok aku operasi nih jam 7. Nah, di jam 12 malam sebelumnya itu aku udah nggak boleh makan ataupun minum karena takut besoknya pas aku dioperasi aku bisa muntah terus masuk ke paru-paru,
atau gimana gitu, pokoknya biar aku tuh nggak muntah gitu. Terus aku waktu pertama kali nginep di sana kayak aku kepikiran, aduh nanti harus benar-benar nggak boleh makan, nggak boleh minum. Aku sampai lihat jam terus, udah jam 12 apa belum, sampai aku tuh tidur kan di jam 10, sampai kayak mimpi gitu, mimpi aku tuh makan. Terus aku ingat, oh ya aku kan harus puasa tapi makanannya tuh enak, jadi aku kayak ya udahlah makan dulu makan dulu makan dulu gitu. Itu sampai ke bawah mimpi. Terus besoknya, nah besoknya nih kan aku tidur, terus susternya itu ngabarin aku lewat suara yang, pokoknya lewat suara yang di belakang kasur itu, ngabarin aku untuk siap-siap untuk apa namanya, ke ruangan operasi. Aku siap-siap tuh, pipis dulu dan segala macam, terus ke ruang operasi diantar sama suster sama satpam pakai kursi roda, sambil pacar aku nemenin aku ikut ke bawah. Nah pas di ruang operasi, aku masuk ke ruang operasi tapi pacar aku tunggu di luar. Terus di ruang operasi itu aku ganti baju operasi. Baju operasinya tuh kayak kain yang hijau selembar doang, yang cuma dimasukin begini, kayak apa ya, kayak kayak kain hijau yang panjang yang belakangnya cuma diikat gitu doang, diikat bolong gitu. Terus aku pakai apa sih ini, kayak shower cap yang hijau gitu yang buat orang-orang operasi. Terus udah nggak pakai apa-apa lagi, cuman baju operasi, celana dalam sama ini doang, tutupan rambut. Terus aku suruh tiduran bentar, aku ditensi, itu aku udah deg-degan setengah mati. Ditensi, abis ditensi aku nunggu deg-degan, terus akhirnya aku diinfoin untuk pindah ke ruangan operasi yang sesungguhnya. Aku jalan di sana, kayak ada apa namanya, kursi yang tiduran gitu. Terus di sana tuh dingin banget ruangannya. Aku sampai bilang ke mas-mas yang nganterin aku, mas di sini dingin banget, bisa dikecilin nggak ya AC-nya gitu. Terus dia bilang, aduh nggak bisa mbak, di sini memang harus dingin gitu. Terus aku bilang, terus dalam hatiku kan, aduh mati nggak aku dioperasi sambil kedinginan. Jadi saat itu aku udah tiduran tapi aku tuh kayak badannya gemeter gitu, soalnya kayak kedinginan lah, pokoknya dingin banget. Terus jadi tangan aku harus telentang kayak begini, kanan sama kiri. Nah yang di kanan itu di jempol aku dipasangin apa, kayak alat untuk deteksi detak jantung. Terus di tangan kiri aku itu dipasang alat tensi otomatis gitu, jadi nanti setiap berapa menit sekali dia tuh kayak ngetensi otomatis gitu. Setelah tensi terus nanti ada bunyinya. Terus setelah dipasang, aku juga dipasang apa namanya, alat bantu pernapasan, karena aku sana pakai masker tuh, jadi diturunin dulu alatnya dipasang, baru maskernya aku naikin lagi. Terus aku nungguin, terus kayak orang-orang yang bantuin operasi pada masuk, entah tuh dokter atau apa, pokoknya berapa orang ya, kayak 4 orang gitu udah masuk, kayak nyiapin peralatan. Nah terus di sana kan kayak ada lampu operasi gitu kan, kayak lampu sorot 2 operasi gitu. Pas tuh lampunya dinyalain, terus kan nyorot ke badan aku tuh rada anget, aku rada kayak angetan gitu, kayak apa namanya, kayak ya ampun, akhirnya aku nggak terlalu kedinginan, kayak rada anget gitu, udah mulai seneng tapi masih deg-degan juga kan. Terus dalam kondisi tangan aku yang kayak gini, ada apa namanya, petugas atau dokter gitu, cewek, dia kayak nyuntikin ke apa, ke dalam infus aku cairan gitu. Dia nyuntikin sekali, terus dia tinggal. Terus pas disuntikin itu aku ngelihat ke arah apa, lampu operasi yang nyorot ke aku itu udah berbayang-bayang, udah kayak geliangan gitu loh, kayak apa ya, berkunang-kunang matanya, tapi nggak pusing. Jadi gimana ya, kayak matanya tuh, kayak pandangannya tuh cuma berbayang-bayang doang. Terus aku mikir, apa ini obat biusnya, aku udah mulai bekerjanya tuh cepet banget. Nggak ada, maksudnya nggak nyampe semenit disuntikin ke infus aku
langsung kayak cus, langsung berbayang-bayang semua penglihatan aku. Terus aku melek-melekin gini kan, melek-melekin gini, kayak nggak kuat gitu, nggak kuat. Tapi aku kayak nggak tuh kayak melek-melekin gini. Terus tadi petugas yang ceweknya itu datang lagi, nyuntikin lagi satu kali lagi. Terus dia bilang tidur ya gitu. Terus dia bilang lagi selamat tidur gitu. Terus aku baru oh mungkin ini aku beneran suruh tidur, ini mungkin tadi yang disuntikinnya tuh buat bius. Terus ya udah, karena semakin lama tuh kayak semakin berbayang, aku nggak bisa lihat jelas. Akhirnya aku nutupin mata, aku coba buat merem. Tapi pas merem itu aku ngerasanya aku tuh nggak tidur, kayak aku tuh tetap mikir. Tapi pernah nggak sih kalian tiduran merem tapi mikirnya tuh kayak abstrak gitu, kayak nggak bertema, tapi kayak kalian di dalam apa tidur kalian tuh kayak ngelihat balok-balok nggak jelas gitu. Pokoknya selama operasi itu aku tuh nggak kayak ngerasa tidur, tapi kayak aku tuh kayak otak aku tuh kayak mikir terus, tapi mikirnya tuh yang aku bahkan nggak tahu itu apa. Terus aku nggak bisa nginget dengan jelas gitu loh. Yang aku ingat itu cuman kayak banyak balok-balok di pikiran aku dan nggak jelas gitu. Pokoknya kayak aku tuh kayak ngerasanya tetap sadar gitu. Terus tiba-tiba pas aku mau sadar, aku kayak ngerasa keranjang aku tuh kayak didorong gitu loh, didorong. Terus tapi tuh aku belum melek, kayak baru dengar suara orang-orang di sekitar aku, dengar suara apa ranjang yang didorong. Terus aku ngerasa badan aku tuh kayak diangkat gitu, dipindahin ke ranjang yang lain. Terus orang-orang udah keluar, sepi tuh, sepi. Terus aku melek tapi masih berbayang-bayang gitu pandangan aku. Terus itu aku baru nyadar kalau aku udah selesai dioperasi. Dan ya udah, maksudnya rasanya cepet banget. Terus aku ngeliat mana pacar gue, kok nggak ada gitu loh. Aku udah selesai operasi tapi nggak ada yang nungguin, terus masih berbayang-bayang gitu kan matanya. Aku lihat di samping aku kan ada, di ranjang aku kan ada meja. Nah di mejanya itu kayak ada hasil hasil tumor aku yang diangkat, ditaruh di dalam botol gitu. Terus ada kayak kertas gitu. Aku ngeliat ke samping kan, sambil pandangan yang berbayang-bayang itu, aku ngeliat itu deh kayaknya hasilnya gitu. Gede amat dalam hati aku, maksudnya kayak serem gitu loh. Terus berbayang-bayang gitu kan. Terus aku baru inget tuh yang tombol yang di belakang yang kita pencet terus terhubung sama perawatnya. Aku pencet, terus aku bilang sama perawatnya, sus, tahu nggak ya yang jagain aku bilang gitu. Tolong dicariin nggak ya sus, soalnya aku kan habis operasi tapi yang jagain aku nggak ada, aku bilang gitu. Terus susternya bilang, ibu bawa HP nggak? Terus aku dengan polosnya bilang, HP aku dibawa sus. Terus susternya bilang, oh ya udah nanti mau dicarikan dulu. Terus ya udah terus aku tungguin lagi, tapi kayak nggak datang gitu. Terus aku mikir, apa dia nggak tahu ya kalau misalkan aku udah selesai dioperasi terus udah balik lagi ke kamar gitu. Terus aku pencet tombolnya lagi, aku bilang, sus kayaknya yang tungguin aku masih nungguin di depan ruangan operasi deh sus, boleh tolong dipanggilin nggak sus, namanya ini, aku bilang gitu. Terus oh ya udah nanti suster bakal panggilin. Terus ya udah, terus nggak lama pacar aku datang. Itu pandangan aku udah rada mendingan, udah nggak terlalu berbayang gitu. Itu pas itu kondisi aku kayak lemes banget, tapi nggak terlalu sakit di bagian apa jahitannya. Terus aku bilang, kamu kemana aja gitu kan, kok nggak tahu kalau aku udah selesai. Terus dia memang nggak tahu karena mungkin aku diantarinya tuh lewat pintu belakang, nggak pintu luar, jadi dia nggak tahu. Terus ya udahlah. Terus habis itu cerita dan segala macam. Terus di bekas jahitannya itu kayak ngeluarin air terus sampai perbannya itu sampai benar-benar basah. Tapi itu memang kata dokter
memang airnya harus dikeluarin. Jadi dokter tuh masangin drain itu kayak semacam saluran gitu biar air yang di dalam itu bisa keluar. Nah airnya itu memang harus dikeluarin, ya pokoknya memang harus dikeluarin aja biar nggak ngendep di dalam gitu, biar lebih cepet kering lah intinya. Terus airnya kayak keluar terus. Terus abis operasi juga nggak, maksudnya aku nggak ada rasa mual sama sekali. Sementara yang di sebelah aku itu juga sama, kasusnya sama ke aku, ada benjolan dan operasinya jamnya sama, masuknya di hari yang sama, tapi dia tuh ada 2 gitu di kiri kanan. Nah dia setelah operasi dia katanya mual-mual, tapi dia usianya itu jauh lebih tua daripada aku. Sementara aku sekarang usia aku masih 25 tahunan. Aku nggak merasa mual sama sekali, bahkan makan aku lahap banget di sana. Aku mau kasih tau ke kalian guys, nggak semua makanan rumah sakit itu nggak enak, kecuali sarapannya doang. Karena sarapannya itu aku dapat bubur dan buburnya tuh hambar banget. Jadi aku cuma makan berapa kali doang, soalnya kayak hambar banget gitu. Tapi kalau untuk makan siang, makan malam gitu enak kok. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu beli makanan di luar. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalnya rumah sakit lain kayak gitu apa nggak. Tapi ya harusnya sih nggak semua makanan nggak enak ya yang ada di rumah sakit. Terus itu kan di tanggal 17 di tanggal 18 nya dokter visit, dia ngecek bekas luka aku. Terus cairan aku yang di dalam kayak disedot gitu pakai suntikan, langsung dapat banyak gitu. Terus langsung kayak sedikit kempes. Terus dokternya bilang nanti kalau misalkan aku pulang harus diganti sehari 2 kali, pagi, siang sama malam. Pokoknya sama dipencet-pencet gitu kan di bagian sekitarnya biar cairannya tuh keluar gitu. Terus kayak ditutul-tutul doang pakai betadine gitulah. Dan nggak boleh kena air sama sekali. Jadi aku kalau mandi cuman basahin yang bagian samping ke bawah, dan yang di sini aku cuman kayak lap-lap gitu pakai tisu basah gitulah. Terus rajin-rajin ganti kapas, ganti kain kasak, minum obat yang teratur. Nah pas satu hari setelah aku operasi itu siangnya aku udah boleh pulang. Terus ya udah, pulang itu aku kadang nyeri di bekas jahitannya, tapi nggak yang nyeri banget atau yang sakit banget gitu, cuman kayak nyeri nyut-nyutan gitu doang sih. Kayak kalian tau gak sih kalau abis kena pisau atau kegores apa itu kan rasanya kayak nyut-nyut gitu kan. Nah itu cuma kayak gitu doang. Terus di sekitar jahitan operasinya itu dia kulit aku rada sedikit baal itu loh, kayak apa ya, kayak nggak ngerasain apa-apa. Terus kan aku tanya kenapa kayak gitu, karena tumornya itu udah nempel banget sama kulit aku, jadi jaraknya deket banget sama kulit. Terus jadi kayak lemak aku tuh ikut keambil, dan kulit lapisan dalam aku tuh kayak di laser gitu loh. Ya pokoknya intinya gitu, kayak di laser gitu. Terus makanya rasanya rada sedikit baal gitu. Jadi kayak gitu. Jadi udahlah, yang penting sembuh. Setelah pasca operasi aku dikasih surat istirahat, untuk istirahat di rumah selama 3 hari. Nah di hari aku bikin video ini adalah hari kelima pasca aku operasi. Itu yang aku alamin, yang aku rasain sekarang, udah nggak begitu lemes. Terus udah nggak terlalu sakit juga bekas jahitannya. Masih keluar airnya, masih air cairan yang keluar tuh kayak cairan orange encer, tapi nggak berbau. Terus seminggu sekali aku masih kontrol ke rumah sakit untuk kontrol jahitan. Terus nanti juga ada jahitannya dibuka. Terus udah sih gitu doang. Jadi pengalaman aku operasi pertama kalinya itu ternyata nggak seseram yang aku bayangin. Karena ya
nggak ngerasa apa-apa, kayak kejadian tuh kayak cepet banget gitu loh, kayak kayak dimasukin infus terus ya udah bangun-bangun udah selesai gitu lah. Itu pengalaman salah satu pengalaman menarik. Cuman kalau misalkan mau diulangin lagi aku ya nggak mau juga ya, aku sih pengennya juga sehat-sehat terus. Jadi aku juga berdoa buat kalian semua supaya kalian juga sehat-sehat terus. Nah buat kalian nih para cewek-cewek yang masih di usia muda di bawah 30 tahun yang masih sekolah umurannya, itu kalian sering-sering cek di daerah dada kalian, itu kalian pokoknya dicek-cek gitulah, diraba-raba. Itu ada panduannya, di googling aja banyak. Kalau misalkan kalian nemu benjolan, itu kalian harus cepet-cepet cek, kontrol lah ke dokter. Maksudnya itu apa, siapa tahu maksudnya penyakit yang serius atau gimana gitu loh. Jangan sampai kejadian yang kayak seperti aku sampai udah nyeri baru dilakukan tindakan gitu. Tapi aku minta doanya aja, dan aku minta doa juga untuk kalian supaya aku cepet speed recovery, supaya jahitannya itu cepet kering dan cepet sembuh total gitulah. Jadi gitu guys pengalaman aku untuk operasi FAM ini. Semoga video ini dapat membantu buat kalian semua, dapat memberikan kalian ilmu pengetahuan baru, dan aku seneng banget sharing tentang pengalaman aku ke kalian. Semoga kalian dapat terbantu dengan ceritaku, dapat apa ya, ada gambaran gitulah tentang operasi, apa itu benjolan dan segala macem gitu kan, pengalaman di rumah sakit. Nah aku juga mau info ke kalian guys bahwa selama aku operasi dan segala perawatan terek bengek segala macem di rumah sakit itu aku nggak ngeluarin biaya apapun, paling cuma biaya parkir gitu, nggak ngeluarin biaya apapun. Dan nggak ada selisih bayar antar yang nggak di cover BPJS, jadi semuanya 100% full di cover sama BPJS. Dan aku sangat berterima kasih sekali sama BPJS karena dapat membantu aku di saat aku nggak bisa, maksudnya nggak ada jaminan lain lagi gitu loh, gitu. Jadi ya sekian dulu guys cerita dari aku. Semoga video ini dapat membantu kalian semua, dan buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan di video aku berikutnya. See you in the next video guys, bye bye.